Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang telah hadir di dalam Lokakarya Daring Indonesia tahun 2022 di sesi ketiga pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022. Untuk sesi kali ini kita lihat bahwa dua anggota tim panel ahli kami yang akan memaparkan materi terkait komunikasi dan publikasi serta pengembangan jejaring sudah hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Untuk itu, ya. Untuk itu, berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mulai kegiatan pada pagi ini, di mana materi pertama terkait komunikasi dan publikasi akan dipaparkan oleh salah satu anggota tim panel ahli Indonesia, yaitu Bapak Egy Yunaidi. Bapak Egy Yunaidi, bisa diperkenalkan sedikit Pak profil Bapak kepada para hadirin di Lokakarya Daring ini Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih sekali kepada Bapak Moderator. Baik, mungkin secara singkat saja. Mohon maaf Pak Egy, suaranya tidak terdengar Pak Egy. Mungkin kami seperti ini. Oke, bagaimana suaranya? Udah cukup sudah terdengar Pak Egy. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, saya secara singkat saja saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Egy Yunaidi. Saya adalah satu dari sekian anggota dari panel ahli di platform Indonesia di bawah PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Industri. Tolong Kak beli sate di situ, Mang. Mohon untuk mungkin kita bikin kesepakatan supaya yang lain juga tidak terganggu untuk kawan-kawan yang Bapak Ibu yang lain sedang tidak berbicara bisa di-mute speakernya. Kalau saya sendiri tidak terganggu karena saya mendengar suara saya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Saya background pendidikannya adalah di komunikasi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian aktivitas saya mungkin selama 20 atau 25 tahun belakangan ini adalah menjadi seorang creative director sekaligus strategic planner di beberapa multinational agency. Jadi saya memang lebih banyak terlibat pada penyusunan strategi kreatif dan komunikasi dari beberapa brand yang ada dan juga beberapa lembaga. Tapi mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk menjadi seorang kreatif director mandiri. Jadi saya berjalan dengan secara mandiri dan masih tetap menghandle beberapa brand maupun lembaga. Dan itu memberi saya kesempatan untuk bisa lebih banyak bekerja secara mandiri sekali lagi dengan komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok budaya. Sedemikian mungkin perkenalan dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Egy atas perkenalannya. Kita tahu bahwa beliau ini memiliki memang latar belakang yang mumpuni terkait komunikasi dan juga pengembangan jaringan, sehingga memang sangat membidangi yang akan paparan yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Pak Egy bisa memberikan materinya terkait dengan strategi komunikasi untuk pendukungan Festival Penulis Suwarno. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan semuanya, saya sangat berbahagia bisa hari ini bisa bertemu dan berdiskusi dan kemudian bisa belajar bersama tentang komunikasi dan tentang persiapan kita dalam penyelenggaraan festival yang akan diselenggarakan di Rio kali ini. Baik, saya mohon izin sebelum lebih jauh berbicara soal komunikasi untuk sedikit flashback ke belakang ya, ke sesi-sesi sebelumnya, untuk kembali mendudukkan atau sedikit berbicara tentang Indonesiana. Karena terus terang saya di sesi-sesi sebelumnya, walaupun tanpa membuka video saya beberapa kali mengintip diskusi dan pembicaraan di sesi-sesi sebelumnya, dan saya dengan beribu maaf punya sedikit kecurigaan bahwa sebetulnya pembicaraan dan diskusi untuk memahami apa itu Indonesianya sebetulnya belum tuntas. Saya juga tidak berharap bahwa segala sesuatunya akan tuntas dalam diskusi yang memang tidak yang relatif singkat ini, tapi paling tidak ada beberapa prinsip yang harus kita dudukkan sekali lagi berkaitan dengan Indonesiana, karena ini juga berkaitan dengan materi atau diskusi kita perihal komunikasi. Bagaimanapun juga komunikasi yang akan kita bahas itu adalah aspek atau bidang pendukung bagi pelaksanaan sebuah festival yang dalam hal ini diselenggarakan dalam platform Indonesiana. Jadi komunikasi yang akan kita bicarakan harus menghamba atau bersetia kepada prinsip-prinsip Indonesiana yang mari sekali lagi kita bahas secara singkat. Baik, mungkin bisa disampaikan, udah ya, mungkin di slide pertama saja, Mas, boleh dibuka di presentasi. Oke. Baik, saya tidak akan bicara panjang lebar tentang apa itu Indonesiana karena mungkin juga sudah disampaikan dan materinya mungkin bisa kemarin beberapa mungkin sempat mendownload dan bisa diakses di link yang disediakan oleh Pokja. Pada dasarnya Indonesiana adalah program aksi. Jadi ini adalah sebuah metode belajar bersama sambil melaksanakan sebuah kegiatan. Jadi learning by doing barangkali semacam itu. Dan apa sebetulnya yang kita pelajari, apa sebetulnya yang sedang kita usahakan adalah peningkatan tata kelola dalam festival untuk menciptakan dampak pada ekosistem kebudayaan. Saya mungkin lebih gampang kalau memberikan ilustrasi bagaimana kondisi pengelolaan kebudayaan di Indonesia selama ini. Mungkin kita bisa melihat ilustrasi misalnya pedagang pasar-pasar di pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia. Kita tahu pasar itu selalu ramai, riuh rendah. Begitulah pengelolaan kebudayaan yang berlangsung di Indonesia. Nah, tapi kalau kita amati juga pedagang-pedagang ini dari tahun ke tahun tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ibu-ibu yang berjualan sayur di sudut sana dari tahun ke tahun juga berjualan sayur, dan bahkan ketika profesi itu diturunkan kepada anaknya tetap berjualan sayur. Yang sana berjualan kacang katakanlah juga tetap berjualan kacang goreng dan tidak banyak berkembang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita sebetulnya tidak melakukan sebuah produksi pengetahuan atas festival-festival yang kita lakukan, sehingga tidak terjadi pembelajaran dari satu festival ke festival selanjutnya. Festival satu dan yang lainnya itu hampir merupakan event-event yang terputus, yang kemudian secara linear kita tidak melihatkan perkembangannya yang signifikan. Jadi oleh karena itu dalam hal ini Ditjen Kebudayaan merasa perlu untuk menginisiasi sebuah platform yang
kita sebut sebagai platform Indonesiana untuk meningkatkan tata kelola, untuk kita semua belajar sehingga pengelolaan kebudayaan kita di sebuah negara yang diakui dan sering disebut sebagai superpower adidaya budaya di dunia ini makin baik dan makin meningkat. Karena kalau kita boleh berterus terang atau jujur, kita dengan sekian keanekaragaman, sekian kekayaan budaya yang kita miliki, kita juga melihat makin menurunnya apresiasi masyarakat terhadap seni-seni tradisi kita, terutama seni tradisi tradisional, dan tergerusnya budaya kita oleh budaya dan kesenian dari luar sana, sehingga kita mau tidak mau harus mulai mensinergikan diri untuk mulai belajar bersama bagaimana kekayaan yang kita miliki yang berlimpah ini tidak kemudian surut atau hilang suatu saat nanti. Baik, jadi sering disebut-sebut oleh beberapa panelis sebelumnya bahwa Indonesiana memang bukan festival. Ini agak, kalau tidak kita pahami secara baik, ini jadi berkesan ambigu ya. Kita menyelenggarakan festival, tapi kok ini bukan festival. Jadi yang dimaksud bahwa Indonesianya bukan sekedar festival, sebetulnya adalah cara pandang atau perspektif yang dimiliki oleh Indonesiana untuk melihat keberhasilan atau proses penyelenggaraan sebuah festival. Keberhasilan sebuah festival tidak hanya dilihat dari meriahnya, gebiarnya sebuah penyelenggaraan festival, tapi justru pada dampak yang diciptakannya. Indonesiana akan lebih melihat sebuah festival berhasil manakala sebuah festival membuat stakeholder yang ada di sebuah daerah, suatu daerah, kemudian semakin peduli dan tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan kebudayaan. Kemudian semakin tersedianya sumber daya manusia yang cakap dalam mengelola festival atau kesenian dan kebudayaan pada umumnya, atau kemudian munculnya kurator-kurator, kemudian penata artistik, penata panggung, dan mereka-mereka yang bisa dan lebih cakap menangani komunikasi untuk penyelenggaraan festival, serta terciptanya multiplier effect dari sebuah penyelenggaraan festival. Jadi memang bukan festivalnya sendiri, tapi dampak dari festival itu sendiri. Itulah yang menjadi fokus dari platform Indonesiana. Nah, pola kerja ataupun relasi antara Indonesiana dengan maaf sebentar, saya tutup pintu, ada yang mengebor di luar sana. Maaf, sedang ada tukang tiba-tiba ngebor. Nah, baik, saya ulang lagi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kemarin saya menangkap persepsi yang mungkin agak keliru tentang bagaimana relasi dan pola kerja antara Indonesiana dengan tim kerja di daerah. Pertanyaan tentang apakah waktu dan tanggal, kemudian tema, atau bahkan jenis-jenis tampilan yang mesti dipilih itu bukanlah menjadi domain atau bidang kami untuk memutuskan, bukan pada kami untuk memutuskan. Indonesiana justru bertugas adalah untuk memastikan dan mendorong tim kerja di daerah supaya bisa melakukan sebuah diskusi bersama, melakukan sebuah dialog bersama untuk kemudian memutuskan tanggal yang tepat, atau kemudian tampilan apa yang mesti diajukan dan tempat dan semacamnya. Itu adalah menjadi bagian dari kerja kurasi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di daerah. Jadi prinsip
kerja dan relasi kerja Indonesiana dengan tim kerja di daerah adalah memastikan bahwa sebuah festival itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Indonesiana, yaitu adanya partisipasi, di mana setiap stakeholder itu mesti dilibatkan. Komunitas dan pelaku budaya itu harus dilibatkan, bahkan sejak awal perencanaan dan penyusunan konsep dari sebuah festival. Kemudian festival ini harus dilaksanakan dalam pola gotong royong, di mana kemarin kalau tidak salah Kang Heru sudah sempat menyinggung bagaimana apa peran atau fungsi dari pelaksana dan penyelenggara. Jadi itu harus merupakan sebuah orkestrasi yang dikerjakan dalam kerangka gotong royong, dan itu yang ingin dipastikan oleh Indonesiana. Kemudian sebuah festival juga harus menampilkan keberagaman. Mungkin saya terlalu asik bicara, mungkin di slide ketiga itu Mas, boleh dibuka Mas? Halo? Iya, untuk slide ini sudah di slide ketiga ya, oke. Nah, pilar ya, ada pilar-pilar Indonesia. Nah, di situ yang ada partisipasi, gotong royong, keberagaman, kemudian penguatan lokal serta ketersambungan. Jadi itulah sebetulnya pola kerja atau relasi antara Indonesiana dengan tim kerja di daerah dalam pelaksanaan sebuah festival. Next slide mungkin Mas. Oke, selanjutnya lagi Mas. Yang ini mungkin yang tadi mungkin tidak usah saya singgung, berkaitannya Indonesiana dengan dengan PKD. Jadi saya langsung aja ke slide yang ini. Dalam relasi yang tadi saya sebutkan, Indonesiana akan melakukan pendampingan untuk beberapa bidang. Nah, ini Mbak, Mas, untuk beberapa bidang, yaitu bidang pengembangan dan inovasi kebudayaan, itu yang diampu oleh Uda Dede, saya biasa panggil begitu, yang kemarin mengisi di sisi pertama. Kemudian ada pengelolaan pengetahuan yang kemarin disampaikan oleh Mbak Ade, bagaimana untuk kemudian mendorong pada bagaimana sebuah festival itu melahirkan sebuah produksi pengetahuan seperti saya singgung di atas, jadi tidak sekedar pelaksanaan sebuah event semata. Kemudian ada sisi ada bidang kuratorial, kemarin sudah dimulai diskusinya oleh Kang Heru. Dan ada yang saya catat di sana, dan banyak peran kurator adalah bagaimana kurator ini mampu untuk mengidentifikasi permasalahan dan kemudian memproduksi isu yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dan kemudian ada manajemen produksi kemarin oleh Mbak Anti, yang mencoba untuk mengajak kita mulai merencanakan segala sesuatunya mulai sejak dari gagasan hingga pada implementasinya, dan kemudian pada bidang komunikasi. Nah, baik, masih ada satu bidang lagi nanti setelah saya ini, yaitu Mbak Fafa yang akan juga menyampaikan bagaimana kewirausahaan dan usaha untuk berjejaring atau membina networking itu juga menjadi sebuah semacam wajib hukumnya untuk melaksanakan sebuah festival yang berkualitas. Baik, itu tadi mungkin sedikit ini saya flashback atau refreshment gitu ya atas apa yang disampaikan di sesi sebelumnya, supaya untuk kita semua pahami. Karena seperti saya sampaikan juga tadi, bahwa komunikasi kita kali ini adalah komunikasi yang memiliki fungsi atau tujuan khusus, yaitu sebuah komunikasi yang bertujuan untuk mendukung dan mensukseskan sebuah festival. Baik, selanjutnya Mas. Baik, komunikasi sendiri sebetulnya adalah semacam sebuah
kalau di sebuah mesin itu barangkali dia bisa menjadi oli atau gigi yang menghubungkan satu dan yang lainnya. Jadi sifatnya dia bisa di mana-mana dan fungsinya pada akhirnya sangat tergantung dengan tujuan dari komunikasi yang mau diselenggarakan. Komunikasi yang misalnya selama ini saya geluti bertujuan untuk komunikasi yang menghandle sebuah brand misalnya adalah bagaimana membuat relasi dengan customer atau konsumennya, kemudian punya terjalin relasi yang baik antara brand dengan konsumen sehingga mereka kemudian tercipta loyalitas sehingga mereka dengan sukarela membeli sebuah brand misalnya. Kali ini komunikasi tugasnya adalah untuk mendukung sebuah festival. Tentu saja ada beberapa hal yang berbeda dan spesifik cara kita menyusun strategi berkenaan dengan sebuah festival dibanding dengan tujuan-tujuan yang lain. Baik, dalam titling yang dipakai untuk bidang yang saya ampu kali ini disebutkan publikasi sekaligus komunikasi. Ini sebetulnya buat sebagian orang yang bergelut di komunikasi ini sesuatu yang tidak sekedar berbeda sehingga bisa disandingkan, tapi sedikit banyak juga ada sedikit kontradiksi yang membedakan di antara dua hal. Yang pertama, publikasi sebetulnya mengacu kepada sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk menyebarluaskan informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Jadi dalam publikasi pada akhirnya sifatnya biasanya cenderung untuk jadi searah. Sementara komunikasi sebaliknya. Komunikasi tidak sekedar menyampaikan informasi. Goal dari sebuah aktivitas komunikasi adalah sebuah pemahaman. Jadi tidak hanya berharap sekian ribu, sekian juta orang pemirsa, tapi sekian pemirsa yang mendengarkan atau terpapar oleh informasi yang kita sampaikan, memahami apa yang ingin kita sampaikan. Dan komunikasi juga memberi peluang atau bahkan menuntut adanya komunikasi yang dua arah yang timbal balik. Jadi ini dua hal yang sebenarnya saling melengkapi. Jadi kalau kita mau lihat secara gamblang aja dalam pelaksanaan sebuah festival, selama ini sering menggunakan istilah publikasi dan mereka menjalankan fungsi-fungsi publikasi. Bagaimana mereka membuat pengumuman akan adanya penyelenggaraan sebuah festival di sini dengan nama ini pada tanggal sekian berupa poster, spanduk, billboard dan semacamnya. Dan itu adalah fungsi atau pekerjaan yang sifatnya publisitas. Tapi apakah pekerjaan ini sudah menjawab fungsi-fungsi dan tuntutan komunikasi? Belum tentu. Baik, selanjutnya, Mas. Nah, komunikasi memang pada akhirnya mempunyai fungsi yang lebih luas. Tadi yang saya sampaikan misalnya dengan dibuatnya sebuah poster, billboard, spanduk, mungkin atau pengumuman atau bahkan iklan di media massa gitu, itu sebetulnya hanya mewakili satu aspek dari fungsi komunikasi dalam penyelenggaraan festival. Fungsi itu sering kita sebut sebagai inviting, jadi mengundang, mengajak khalayak untuk datang, semacam mana. Hai kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara, besok pada hari Minggu tanggal sekian ada acara ini dengan penampil ini, datanglah. Inviting. Sementara kalau tadi kita berbicara tentang sebuah festival yang kita usahakan mempunyai dampak yang lebih dari sekedar pelaksanaan festival untuk kemeriahan dan rame-rame, kita harus menjalankan fungsi-fungsi yang lain dari komunikasi, misalnya adalah amplifikasi. Amplifikasi, teman-teman muda mungkin tidak terlalu familiar dengan amplifier ya.
Tapi kita yang atau seangkatan saya itu dulu kalau punya stereo set itu ada player, ada amplifier, ada kemudian equalizer gitu ya. Nah, amplifier ini seperti fungsinya dari sebuah amplifier musik stereo set itu tugasnya adalah mengeraskan, menggaungkan apa yang sedang berlangsung dalam kegiatan sebuah festival. Bisa jadi itu adalah pelaksanaan festivalnya sendiri, jadi bagaimana sebuah festival sedang berlangsung, persiapannya, latar belakangnya, dan semacamnya. Kemudian komunikasi juga harus memiliki peran edukasi, karena kita semua berharap Indonesiana sangat menekankan perlunya aspek pembelajaran pada setiap pelaksanaan festival. Jadi komunikasi juga harus melakukan peran edukasi. Dan dengan edukasi ini, dengan pemahaman ini, kemudian diharapkan terciptalah sebuah apresiasi atas kesenian, kebudayaan atau OPK atau permasalahan yang berkaitan dengan bidang-bidang itu di masyarakat secara luas atau lebih khusus lagi kepada para pendukung kesenian atau ekspresi tertentu. Jadi dalam konteks Indonesiana, dalam konteks penyelenggaraan festival di dalam platform Indonesiana, komunikasi pada akhirnya tidak hanya menjalankan fungsi inviting atau mengundang, tapi mempunyai sekian fungsi-fungsi yang lain, yaitu amplifikasi, edukasi, dan apresiasi. Itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Baik, Mas, next slide. Nah, kemudian kemarin sempat sedikit disinggung oleh baik Mbak Ade, kemudian Kang Heru maupun Mbak Anti, bagaimana sebuah festival itu harus berangkat dari gagasan. Itu yang disampaikan oleh Mbak Andi kalau tidak salah, bahwa sebuah festival itu harus menggali informasi atau pengetahuan atau riset, kemudian kita baru bisa merumuskan sebuah tema dari sebuah festival. Itu disinggung oleh Mbak Ade, bahkan Kang Heru juga menggarisbawahi bagaimana kurator, khususnya kurator, itu harus mampu merumuskan sebuah tema atau isu yang relevan dengan sebuah festival. Jadi pada dasarnya festival memang dari perspektif komunikasi, festival sendiri itu adalah media. Jadi kalau tadi saya mengatakan komunikasi mendukung sebuah festival, tapi dari satu sisi sendiri, festival sendiri itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang lebih kompleks. Dan penyelenggaraan sebuah festival adalah sebuah media untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Saya di sini ada beberapa contoh. Saya ambil beberapa festival yang kami dampingi, Indonesia dampingi, dan sebagian saya ikut terlibat. Misalnya, bagaimana sebuah festival ada banyak contoh. Saya ambil salah satu saja ya. Di Gayo misalnya, ternyata di situ yang dinamakan tari saman yang berasal dari Gayo itu tidak sekedar pertunjukan. Tari saman sebetulnya adalah sebuah mekanisme atau tradisi yang diselenggarakan, yang dibuat dan diciptakan oleh nenek moyang kita untuk menjalin sebuah ikatan persaudaraan antara dua kampung. Jadi dalam event atau acara yang disebut sebagai saman itu sendiri, itu dua kampung akan saling berhadapan, dan kemudian mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu karena lebih dekat di sana dibanding saya yang ada di Jakarta, itu sempat atau tahu hal ini, bagaimana sebetulnya mereka sedang beradu ketika salah satu desa menampilkan sebuah tarian dalam waktu sekian menit, maka pihak di depannya harus bisa menirukan dan semacamnya. Jadi semacam duel dance kalau anak-anak muda sekarang. Jadi akhirnya memang ada sebuah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah festival. Itu sudah dimulai oleh
oleh pendahulu kita, oleh nenek moyang kita. Bagaimana sebuah festival itu sebetulnya memang mengusung pesan tertentu. Next, Mas. Oke. Nah, kalau kita tadi amati gitu, yang disampaikan sebetulnya adalah sebuah nilai, dan nilai ini sebetulnya adalah sebuah tataran yang kalau dalam komunikasi kita sebut sebagai value gitu ya. Nah, kita bisa belajar bagaimana brand-brand besar melakukan komunikasi dan melakukan branding dalam rangka untuk menjalin relasi dengan dengan audiensnya, itu dengan menggunakan beberapa level yang mereka garap semuanya. Pada level yang paling luar itu ya, brand-brand atau produk-produk itu biasanya menawarkan sebuah features. Nah, features misalnya kalau kita sebut saja yang sering kita pakai sabun mandi atau sabun cuci katakanlah. Sabun cuci dulu Rinso itu yang ditawarkan adalah features. Busanya lebih banyak, itu features. Kalau mobil adalah ini suspensinya lebih empuk. Modelnya lebih cantik, lebih trendy. Itu ada features. Masih melekat pada produknya. Nah, ada cara yang kemudian lebih canggih, yang lebih efektif. Ini cara-cara pencanggihan ini berlangsung dan dilakukan studi yang terus-menerus oleh brand-brand besar. Jadi kepada mereka sebetulnya kita bisa belajar bagaimana bisa membuat komunikasi yang efektif kepada khalayak kita, sehingga sebagai sebuah festival kita bisa sekali lagi belajar seperti brand-brand besar itu, membuat orang tertarik akan festival yang kita selenggarakan. Kalau tadi pertama, orang atau brand itu jualan features, kita juga bisa jualan features. Misalnya sebuah poster yang mengatakan pada tanggal sekian hari ini ada sebuah tampilan tari. Kita hanya menawarkan sebuah features. Nah, kalau kemudian kita mau lebih dalam lagi, sekali lagi belajar dari bagaimana brand-brand mengelola komunikasinya, kita harus masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Bagaimana, misalnya saya melompat ya tentang tidak hanya menawarkan features, tapi menawarkan manfaat. Jadi alih-alih sekedar mengatakan hadirilah sebuah pertunjukan tari, kita harus menawarkan manfaat. Datanglah ke pertunjukan tari di sini dan tanggal sekian, karena kamu akan terhibur misalnya. Itu kita sudah menawarkan manfaat. Atau datanglah pada acara pertunjukan musik tertentu, karena apa? Kita harus bisa menggali manfaat yang ditawarkan oleh sebuah penyelenggaraan festival atau sebuah pertunjukan. Itu adalah tahapan yang biasa kita sebut sebagai delivering benefit. Jadi menawarkan manfaat, tidak sekedar menawarkan tari, band atau apa, tapi manfaat apa yang kira-kira bakal diperoleh oleh yang datang. Cara berkomunikasi seperti ini terbukti lebih efektif, lebih menarik daripada sekedar menawarkan sesuatu yang features sifatnya. Apakah cukup seperti itu? Ternyata tidak. Pada tahap berikutnya, brand-brand yang kemudian menjadi penguasa dari produk-produk yang beredar di masyarakat itu masuk lebih dalam lagi, tidak sekedar menjual features atau kemudian menjual manfaat, mereka masuk pada nilai atau value dari yang berhubungan atau berelasi atau relevan dengan produk mereka. Contohnya bagaimana? Yang paling gampang memang dengan memberikan contoh. Saya sering memakai contoh, maaf ini menyebut brand sekali lagi, Rinso atau sekali sabun cuci. Dulu sabun cuci ini menawarkan features dengan mengatakan busanya lebih banyak. Nothing to do with busa sebetulnya.
busa itu tidak menjanjikan apa-apa sebetulnya, dan secara ilmiah memang dia tidak mempunyai fungsi membersihkan gitu, yang ditawarkan Fijis, tapi memang itu memberikan imajinasi bahwa busa banyak memberikan memberikan sensasi psikologis bahwa cuciannya menjadi lebih bersih. Tapi pada perkembangannya itu dilakukan di tahun 70-an, 80-an barangkali. Pada tahun 90-an kalau kita amati, Rinso itu sudah mulai menawarkan sebuah pesan yang mengatakan dia mencuci lebih bersih. Jadi dia berbicara soal manfaat. Dan kalau kita lihat belakangan ini, bagaimana Rinso, sebuah sabun cuci itu, tidak hanya menawarkan manfaat, tapi dia masuk atau berpesan tentang value atau nilai-nilai kehidupan. Kalau kita sempat lihat iklan dia tentang anak-anak yang kecil yang bermain-main di luar dan berkotor-kotor, kemudian diakhiri dengan sebuah statement, berani kotor, jangan takut kotor. Itu sebetulnya mereka sedang menawarkan sebuah value kepada target marketnya, yaitu ibu-ibu. Apa sih yang paling dipikirkan oleh ibu-ibu sebetulnya berkaitan dengan anak-anaknya? Apalagi kalau bukan masa depan dan perkembangan anak-anaknya. Jadi, Rinso, sebuah sabun cuci yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan anak-anak, menawarkan atau menginjeksi sebuah pesan yang bersifat filosofis, yang mengajak ibu-ibu untuk, hei ibu-ibu, biarkanlah anak-anak kalian untuk bereksplorasi, bermain, dan jangan takut kotor. Jangan takut dengan baju mereka yang kotor, karena mereka sedang bereksplorasi dengan alam sekitarnya. Soal kotor, biarkan Rinso yang menanggung. Mereka masuk kepada tawaran yang bersifat value atau nilai. Yang lain mohon di-mute saja itu yang kami sampaikan bahwa contohnya adalah tolong itu suaranya di-mute. Oke, terima kasih. Oke, contoh yang lain adalah misalnya sepatu yang mendunia, bahkan ini kampanye mereka mendunia, yang sepatu Adidas gitu. Mereka menawarkan mereka selalu berpesan atau beriklan daripada Kementerian Hukum HAM di daerah. Tolong di-mute, tolong. Oke, maaf ya. Terima kasih sekali. Contoh tadi saya tiba-tiba hilang. Adidas ya. Mereka selalu berkampanye dengan tema impossible is nothing. Apa hubungannya sebuah sepatu dengan impossible is nothing? Dulu, zaman bapak-bapak kita atau kakek kita itu ketika memilih sepatu, mereka memilih bata. Karena apa? Mereka menawarkan benefit. Bata itu awet. Sekarang, tidak cukup seperti itu. Adidas menawarkan impossible is nothing, sebetulnya mereka masuk kepada tawaran yang bersifat nilai, yaitu kamu sebagai manusia jangan terbatasi oleh batasan-batasan kamu, lampaui batasan-batasan dirimu sendiri untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih baik. Bagaimana untuk itu? Gunakan sepatu kamu. Sejauh itu mereka berkampanye, menawarkan tidak sekedar features, tidak sekedar manfaat, tapi sampai kepada value. Dan ini sebetulnya sebuah strategi yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, nenek moyang kita. Bagaimana sebuah festival itu selalu memiliki sebuah pesan atau memiliki sebuah value, sebuah falsafah yang selalu melekat pada setiap penyelenggaraan festival. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan sudah menggali itu semua. Apa sih sebetulnya yang mau ditampilkan dari sebuah ritual tertentu atau sebuah pertunjukan tari tertentu. Dan itu harus kita komunikasikan. Jadi komunikasi kita tidak berhenti sekali lagi pada inviting, tapi juga harus menyampaikan hal-hal yang sampai pada value yang mau diangkat pada sebuah festival. Dan kalau kita belajar dari bagaimana sebuah brand-brand atau brand-brand besar itu kemudian bisa begitu dikdaya, karena mereka masuk ke sana, mereka masuk ke tawaran yang sifatnya value. Jadi saat kita bisa mengkomunikasikan value dari sebuah festival, itu menjadi semacam jaminan bahwa komunikasi
Peggy, mohon maaf, sepertinya mic-nya mute lagi. Mas Egi nggak ada suaranya. Mas Egi suaranya hilang. Iya Mas, suaranya Mas. Oh, tiba-tiba ke mute, maaf. Baik. Jadi dengan memberikan tawaran atau komunikasi yang tidak hanya bersifat mengundang, tapi kemudian juga menyampaikan benefit dan kemudian juga value dari sebuah kegiatan festival, maka harapan akan sebuah penyelenggaraan festival yang mempunyai dampak yang luas dan kemudian diapresiasi oleh masyarakat secara lebih luas, itu akan mudah kita capai. Selanjutnya, Mas. Next, oke. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Kemarin ada pertanyaan kalau tidak salah. Bagaimana Pak membuat poster yang baik sehingga mudah dipahami dan kemudian tertangkap maksudnya dan semacamnya? Saya tidak ingin langsung menjawab itu, tapi mencoba mengajak kita untuk melihat sekali lagi bahwa komunikasi yang kita lakukan sebetulnya tentang festival kita kepada khalayak tidak terjadi di ruang yang hampa, yang steril, sehingga apapun yang kita suarakan otomatis akan didengar dan kemudian ditangkap oleh audiens kita. Tidak. Komunikasi kita itu berlangsung dalam sebuah suasana yang riuh rendah, yang dalam istilahnya cluttered gitu ya. Ada sekian ribu informasi yang ditangkap oleh orang setiap harinya. Survei di Amerika menunjukkan, itu survei tahun awal-awal 2000 ya, yang terbaru saya cari juga nggak ketemu. Artinya itu barangkali udah sama seperti kita di sini sekarang, udah 20 tahun lebih. Itu bangun tidur sampai kemudian orang mau tidur lagi, itu mereka menangkap tidak kurang dari 10.000 informasi. Itu tahun 2000 yang kita bayangkan internet belum seperti sekarang, sosial media belum seperti sekarang, WA belum seperti sekarang. Jadi sekarang bisa kita bayangkan bahwa keriuh rendahan informasi yang menerpa orang itu semakin cluttered, semakin riuh rendah. Nah, jadi tidak gampang untuk kemudian mencoba menyampaikan informasi kita dalam situasi yang demikian. Nah, karena orang pada akhirnya akan memilih informasi apa yang paling dekat, yang paling relevan, yang akan mereka perlukan untuk kemudian mereka tangkap, mereka perhatikan, dan mereka cerna kemudian. Nah, untuk itulah kita mungkin harus belajar tentang planning. Nah, Mas, mohon maaf, Mas moderator, sewaktu saya masih berapa lama ya? Iya, masih kurang lebih 10 menit lagi, Pak. Bagaimana? 10 menit lagi, Pak. 10 menit. Oke, saya percepat. Ya. Nah, kita harus belajar tentang apa itu positioning, yang disebut positioning. Nah, jadi kalau dalam positioning sebetulnya positioning adalah sebuah strategi untuk menyampaikan pesan, ya, dengan membuat diri kita atau apa yang kita tawarkan itu berbeda dengan yang lain. Ya, memiliki posisi yang berbeda dengan yang lain. Nah, hanya dengan cara membuat kita berbeda dengan yang lain, paling tidak itu akan membuat pesan kita lebih mudah diterima. Baik, selanjutnya adalah ada beberapa teknik untuk melakukan. Saya tidak akan terlalu detail bicara itu, barangkali nanti pada kesempatan berikutnya kita atau sebagian justru juga sudah pernah belajar dan membaca apa itu positioning, menjadi bagian dari strategi komunikasi, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang secara sekilas ini saya sampaikan, misalnya adalah yang kita tawarkan itu satu harus berbeda dengan yang ditawarkan oleh kompetitor kita. Bahkan tidak hanya kompetitor, kita setiap hari itu bersaing dengan informasi yang lain, tidak hanya tentang festival. Tapi misalnya dengan festival pun kita harus membuat hal-hal yang membedakan festival kita berbeda dengan yang lain. Dan yang kedua adalah apakah yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu relevan dan dibutuhkan oleh audiens kita. Itu harus kita identifikasi. Jadi positioning sebetulnya adalah membuat semacam identifikasi tentang apa yang kita tawarkan yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh kompetitor yang lain, sekaligus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh khalayak.
Baik, next. Itu tadi adalah positioning. Jadi selain kita harus mencoba menawarkan sesuatu yang bersifat value yang memang sudah diidentifikasi oleh kurator dan kemudian disurvei dan didokumentasikan oleh teman-teman di pengelola pengetahuan dan dibahas sebagai gagasan oleh teman-teman di manajemen produksi, kita juga harus sekali lagi meyakinkan bahwa apa yang tadi dirumuskan itu berbeda dengan yang lain, dan kemudian memenuhi apa yang sebetulnya ingin didengarkan atau ingin didapatkan oleh audiens kita. Oke, itu bagaimana kita merumuskan pesan yang efektif. Selanjutnya, saya ingin mengajak pada teman-teman tentang strategi media, sekilas-sekilas saja kita bahas. Selain pesan yang efektif, yang tadi sudah kita rumuskan, kita juga harus belajar tentang media yang tepat, yang pada akhirnya kita butuhkan untuk menyampaikan pesan-pesan kita akan sebuah festival. Nah, saya di sini ada banyak kategorisasi tentang media, gitu. Tapi saya mencoba menampilkan kategorisasi berdasarkan kepemilikan atau kontrol atau kemampuan kita untuk mengontrol media tersebut. Nah, ada kelompok media yang kita sebut sebagai saya mulai dari on media ya, sebagai on media. Jadi media yang kita miliki, media yang kita kelola sendiri. Misalnya adalah website, sosial media, kemudian poster, brosur dan semacamnya. Itu media yang sepenuhnya kita miliki karena kita produksi sendiri, kita rancang sendiri, sehingga sangat mudah bagi kita untuk mengontrol pesannya. Apapun pesan yang ingin kita buat, itu bisa kita lakukan di situ. Dengan memperhatikan hal-hal tadi itu, kita membuat positioning yang tepat, kita mengangkat value yang relevan, dan itu bisa kita kelola dan kita buat dalam media yang kita miliki. Tapi kita tidak bisa segala sesuatunya itu mengandalkan media yang kita miliki sendiri. Meskipun kita punya sosial media, nanti kita akan bicara soal sosial media. Ada juga media yang disebut sebagai paid media atau media berbayar. Kita tahu, pada umumnya media massa itu punya iklan, punya advertorial, ada juga sosial media, ada influencer yang menawarkan jasa untuk menginformasikan sebuah festival. Tapi semuanya harus dibayar. Jadi, kita juga bisa mengontrol, kita bisa juga membuat pesan yang kita inginkan, tapi kita harus membayar. Sangat tergantung dari seberapa jumlah budget yang kita miliki. Kita bukan dalam kondisi punya budget yang tidak punya nomor seri uangnya. Jadi kita harus berhitung benar tentang bagaimana kita mengelola paid media. Oke. Sebetulnya ada dua kelompok ini saja, yaitu paid media dan owned media. Tapi ada satu kelompok yang sebetulnya adalah media yang tidak kita miliki, tapi dia bisa menyampaikan sesuatu yang kemudian sangat membantu kita untuk mempublikasikan, menginformasikan dan mengkomunikasikan festival kita tanpa kita harus membayarnya. Misalnya berita di TV, surat kabar, radio, portal media, berita di portal media. Kemudian ada juga influencer yang secara volunteer kemudian mempublikasikan atau menginformasikan atau mengendorse festival kita tanpa harus dibayar. Inilah yang kita sebut sebagai earned media. Jadi kalau kita mau secara garis besar, kalau kita mau ditanya misalnya strategi media apa yang paling tepat, strategi media yang paling tepat adalah menciptakan earned media sebesar-besarnya, membuat media massa, membuat TV, membuat influencer, para aktivis sosial media itu kemudian mengendorse, memberitakan, menginformasikan festival kita, ada bahkan sampai taraf kemudian mengadvokasi kalau misalnya ada nada miring tentang festival kita, mereka dengan sukarela akan mengadvokasi dan membela kita tanpa harus dibayar, dan itu bisa diciptakan. Itu adalah strategi yang
paling optimum untuk menciptakan sebuah efektivitas media. Next, Mas. Oke. Nah, bagaimanakah sebuah media massa memilih sebuah peristiwa kemudian dengan sukarela memberitakannya? Sebetulnya sebuah media massa selalu punya, kecuali kita mempunyai sebuah mempunyai relasi atau menjadikan mereka sebagai media partner yang mau tidak mau juga harus berhitung tentang imbal balik yang mereka terima dan kita beri. Media massa memiliki sebuah hak prerogatif untuk memuat sebuah berita dan tidak memuat sebuah berita. Nah, itu mereka memilih atau memutuskan memuat sebuah berita itu berdasarkan news value atau nilai dari sebuah berita. Nilai sebuah berita itu apa saja ya? Ada beberapa kriteria sebetulnya di sini ada ditulis gitu. Tapi kalau saya mau sampaikan dengan satu kata adalah unik. Jadi kalau kita membuat sebuah festival yang dikelola, dibungkus, dikemas secara unik dan value-nya juga unik dan kemudian relevan, maka media massa pada umumnya dengan sukarela akan membuat berita tersebut meskipun mereka tidak harus dibayar. Itu yang disebut sebagai earned media. Jadi tujuan kita pada akhirnya adalah membuat sebuah komunikasi yang memiliki nilai berita. Nah, di sini terlihat sekali bagaimana tugas komunikasi pada akhirnya tidak sekedar ada di ujung proses setelah direktur festival, pengelola pengetahuan dan kemudian kurasi dan tim manajemen produksi itu merangkum dan merumuskan segala sesuatunya, kemudian tim komunikasi kemudian menyampaikan apa yang sudah diputuskan. Tim komunikasi sebetulnya punya hak dan bahkan harus terlibat sejak awal ketika sebuah festival itu dirumuskan. Jadi mereka idealnya adalah ikut berdiskusi dengan para kurator, menimba informasi sebanyak mungkin dengan para pengelola pengetahuan, dan terlibat dengan mereka-mereka di manajemen produksi untuk meyakinkan bahwa festival ini adalah festival yang memberikan pesan yang memang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga mereka bisa meramu dan membuat strategi yang pada akhirnya efektif dalam rangka untuk menciptakan sebuah festival yang berdampak. Karena pada akhirnya segala dampak, segala tujuan yang tadi kita sampaikan tidak lepas dari fungsi-fungsi komunikasi. Pengelolaan pengetahuan, produksi pengetahuan yang sudah dihimpun dan dikelola oleh tim pengelola pengetahuan, bagaimana juga harus distribusikan. Tidak boleh kita kemudian hanya simpan dalam kulkas atau di peti es kan. Demikian juga dengan keputusan-keputusan kurasi atau isi-isi kuratorial yang meliputi argumentasi atau alasan diselenggarakannya sebuah festival, argumentasi tentang dibutuhkannya sebuah bentuk kesenian dan tidak ditampilkannya kesenian tertentu, itu harus disampaikan pada khalayak. Selanjutnya, Mas. Next slide. Terus saja barangkali. Pak Egi, untuk waktunya mungkin tinggal 3 menit lagi ya Pak untuk menyampaikan materi. Kalau gitu saya langsung ke digital dan sosial media lagi, Mas. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya. Nah, kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tadi kita sedikit banyak bicara tentang media, tapi sebenarnya adalah media yang biasa disebut sebagai media konvensional. Sekarang ini kita beruntung berada di sebuah masa, di sebuah periode ketika kita, masing-masing dari diri kita itu tidak hanya bisa menjadi konsumen dari kantor berita, tidak hanya bisa menjadi konsumen dari tulisan yang dibuat oleh jurnalis. Masing-masing dari kita dengan teknologi itu bisa menjadi seorang jurnalis, sekaligus menjadi sebuah kantor berita, bisa menjadi stasiun TV, dengan sosial media yang kita buat. Jadi, ini adalah potensi yang harus kita manfaatkan dalam sebuah penyelenggaraan festival. Ada sekian banyak platform sosial media yang bisa kita kelola dan kita maksimalkan untuk ikut mendukung penyelenggaraan dan tercapainya cita-cita sebuah festival
yang punya dampak, yang melakukan fungsi edukasi dan menciptakan atau mendorong apresiasi masyarakat atas apa yang kita tampilkan. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada juga website yang bisa kita kelola. Next, Mas. Nah, mungkin juga harus saya persingkat saja. Yang jelas kita harus mengidentifikasi karakter dari setiap medium yang kita mau kelola. Tadi kalau media massa mempunyai karakternya masing-masing, demikian juga sosial media. Twitter punya karakter yang berbeda dengan Instagram, berbeda juga dengan Facebook, gitu ya. Anak saya mengatakan, Bapak masih pakai Facebook? Masih. Oh ya, pantas. Bapak udah tua soalnya. Anak sekarang tidak pakai Facebook lagi. Gitu. Jadi kalau sasaran kita bukan bukan orang-orang tua, tapi adalah anak muda, mungkin lebih tepat kita memakai Instagram misalnya. Jadi intinya kita harus mengidentifikasi masing-masing sosial media yang akan kita pakai. Kita bisa menggunakan semuanya dikelola dengan cara yang relatif berbeda. Next, Mas. Oke, ini tadi berkaitan dengan sebetulnya apa yang sudah saya sampaikan. Kita harus mengenali target kita, dan dengan media apa target tersebut kita raih. Anak muda lebih cocok dengan Instagram misalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai lebih matang, seperti saya tidak sedang meledek siapapun. Kalau meledek, saya juga meledek diri saya sendiri. Kita pakai Facebook misalnya. Jadi kita kenali siapa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ajak berkomunikasi, dan media apa yang paling tepat untuk mereka. Next, Mas. Oke, ini next lagi, mungkin kita lewati juga. Kita lewati juga saja, Mas, karena mungkin memang terlalu spesifik. Oke, ini tadi sudah kita singgung sebetulnya. Nah, saya ingin mungkin ke kalender konten saja, Mas. Next, ke kalender konten. Oke. Sebetulnya sebagian dari kita, khususnya adalah teman-teman yang muda, itu sebetulnya adalah para pakar sosial media. Siapa di antara kita yang tidak punya sosial media? Sebagian besar punya, gitu. Saya sendiri kurang akrab dengan TikTok, tapi saya yakin sebagian sudah sangat akrab dengan TikTok, gitu ya. Tapi dari sekian banyak kelemahan yang dimiliki oleh para pengelola sosial media dalam penyelenggaraan sebuah event, pada umumnya adalah soal kalender konten yang tidak terencana. Karena mereka cenderung sifatnya ad hoc, gitu. Hari ini mereka menampilkan apa yang mereka lihat dan ada apa yang sedang terjadi, tanpa memperhatikan sebuah kalender yang direncanakan dalam rentang waktu yang panjang. Jadi saya mengajak pada teman-teman untuk pengelolaan sosial media nanti, dari awal sudah membuat sebuah kalender konten yang kontinu dari masa pra-festival bahkan, gitu ya, yang bisa berbicara tentang latar belakang dari akan diselenggarakannya sebuah festival, sejarahnya, para penampil, dan persiapan yang dilakukan. Kemudian pada saat festivalnya itu sendiri, bahkan pasca festival, itu seharusnya kita tetap melakukan sebuah komunikasi yang kontinu dengan khalayak, dengan sebuah perencanaan yang kita sebut sebagai kalender konten. Next, Mas. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah kalender konten disusun. Saya sederhanakan sebetulnya di sini untuk lebih mudah dipahami, gitu. Jadi kalender konten itu harus terencana dan kemudian integrated di antara sekian banyak sosial media yang kita kelola misalnya. Nah, katakanlah pada minggu pertama misalnya, itu saya coba bagi di situ warna pink misalnya untuk Instagram itu, misalnya di minggu pertama itu kita bicara katakanlah soal latar belakang dari diselenggarakan sebuah festival. Facebook, meskipun menyasar kepada audiens yang berbeda, mestinya juga berbicara tentang hal yang sama. Demikian juga pada platform-platform yang lain. Pada saat yang bersamaan, mestinya mengusung sebuah tema yang sama, dan semua itu harus direncanakan.
kemudian pada minggu berikutnya misalnya kita bicara soal filosofi yang berkaitan dengan sebuah festival yang akan kita angkat. Itu juga harus kita Meeting Zoom dulu ya. Oke, terima kasih musiknya. Harus integrated ya antara satu platform dan yang lainnya, dan dalam waktu yang periode tertentu itu kita harus berbicara pada satu topik yang spesifik sehingga audiens lebih mudah menerima. Itu tadi yang saya singgung sebagai sebuah konten kalender gitu. Next, Mas. Next. Nah, kita juga udah jadi lazim ya dalam sebuah kampanye atau promosi atau komunikasi untuk mendukung sebuah festival maupun sebuah kampanye brand. Saat ini yang populer sekali penggunaan influencer. Influencer itu bisa kategori macam-macam, dari yang mega influencer yang punya jutaan bahkan puluhan juta follower, sampai kemudian ada makro dan mikro, itu nanti kita bisa lihat kategorinya. Nah, tentu saja kita tidak punya kemewahan untuk menggunakan mega influencer yang rate-nya itu udah ratusan juta gitu. Nah, tapi kita bisa menggunakan influencer yang lebih punya follower yang lebih kecil, karena sebetulnya penggunaan influencer yang lebih kecil, tapi ketika secara spesifik kita identifikasi, influencer si A itu cocok untuk mereka para penyuka seni misalnya, atau influencer yang lain adalah spesifik adalah mereka yang peduli dengan masalah lingkungan misalnya. Ketika kita punya sebuah tema festival tentang seni yang mengadvokasi masalah lingkungan, kita bisa gunakan dua influencer yang berbeda dan tidak harus besar. Kita kombinasikan itu menjadi lebih efektif. Nah, setiap kali saya bicara soal influencer selalu dengan pertanyaan, tapi kan harus bayar, dan itu besar. Nah, ada satu kunci sebetulnya, bahwa kita bisa menggunakan influencer, dan kadangkala itu tidak harus kita beri imbal balik berupa tarif atau sejumlah uang, tapi kita bisa mengajak mereka untuk secara voluntary itu terlibat. Bagaimana caranya? Adalah kita harus merumuskan festival ini dengan sebuah pesan, sebuah value yang memang relevan. Saya punya banyak pengalaman bagaimana ketika saya berbicara tentang isu tertentu, misalnya isu lingkungan, gitu ya, itu dengan sendirinya orang-orang yang punya banyak follower itu menghubungi saya, dan mereka, kalaupun tidak menghubungi saya, mereka langsung share apa yang saya miliki. Tapi saya punya beberapa influencer yang secara sukarela itu membantu saya untuk mengadvokasi hal-hal tertentu yang mereka juga concern. Jadi sekali lagi, efektivitas komunikasi pada akhirnya tidak berhenti pada bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan. Dan ini mungkin menjadi semacam penutup dari apa yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak sekedar bagaimana merancang sebuah bagaimana caranya. Jadi bukan how to deliver saja, tapi kita harus dari awal ikut merumuskan pesan apa yang kira-kira efektif, yang kira-kira relevan dan ingin didengarkan oleh audiens kita. Karena pada akhirnya, seperti kebanyakan dari kita, semua manusia itu pada dasarnya hanya ingin mendengar apa yang ingin didengarkan. Ibu kita, bapak kita itu sering menasihati kita, tapi kalau kita tidak ingin dengarkan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi ada hal-hal yang memang kita ingin dengarkan. Ketika mereka mengatakan sesuatu, itu kemudian mengendap di hati kita dan mendapat perhatian yang serius dari kita. Itu barangkali ingin saya sampaikan. Mohon maaf. Memang materinya sebetulnya relatif banyak, jadi saya mengulasnya hanya selintas-selintas untuk beberapa hal yang memang kita perlu perhatikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada PEG Unaidi atas materinya yang sangat menarik. Kita memang paham bahwa terkait komunikasi dan publikasi itu butuh sekali pembahasan lebih mendalam. Mungkin nanti dapat dielaborasikan lebih lanjut, Pak, di sesi tanya-jawab. Maka dari itu bisa kita tunggu nanti, Pak, pertanyaan-pertanyaan daripada audiens yang akan datang.